Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wa ma fil ard manzilatu fil ard alladzi khalaqas samawati wa ma fil ard. Pemirsa UM Channel yang berbahagia, di masyarakat tidak jarang kita mendengar suara-suara sumbang terkait posisi dan eksistensi perempuan dalam Islam. Tidak jarang masyarakat memandang sebelah peranan perempuan di ruang publik ataupun di ruang domestik. Seringkali perempuan muslim mendapatkan stereotip ataupun stigma bahwa perempuan itu harus melakukan aktivitas-aktivitas domestik, aktivitas-aktivitas yang hanya dilakukan di lingkup rumah, dan ada larangan untuk berkegiatan ataupun mengekspresikan diri di ruang publik. Apakah benar Islam menekankan ataupun memberikan justifikasi seperti itu, ataukah Islam memberikan semangat pemberdayaan kepada eksistensi perempuan? Pemirsa UM Channel yang berbahagia, merujuk pada sejarah Arab pra-Islam di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Beliau, misi utama diutusnya beliau di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah memperbaiki akhlak. Kaitannya dalam hal itu adalah bagaimana Rasulullah diutus oleh Allah secara implisit ataupun eksplisit membawa semangat untuk merubah akhlak kaum suku Quraisy yang awalnya memandang perempuan sebagai objek yang inferior, objek yang tidak memiliki kekuatan, menuju kepada individu yang merdeka dan berdaya. Kalau kita melihat sejarah, pemirsa UM Channel yang berbahagia, kaitan-kaitan pemberdayaan Rasulullah terkait bagaimana Rasulullah memberdayakan perempuan banyak kita temui dalam hadis-hadis ataupun risalah nabawiyah beliau. Salah satunya adalah adanya seorang mufassirah ataupun mufassir dalam studi Islam yang beliau memiliki otoritas dalam meriwayatkan banyak hadis, yaitu Siti Aisyah. Beliau adalah salah satu istri Rasulullah yang memiliki kecerdasan, memiliki intelektualitas yang tinggi dan memiliki ruang untuk berekspresi di ruang-ruang publik. Salah satu buktinya adalah pada perang Jamal, di mana Siti Aisyah sebagai seorang perempuan muslimah menjadi panglima perang pada saat itu. Beliau atau Siti Aisyah menunggang unta dan memimpin hampir ribuan kaum muslimin untuk berperang. Ini membuktikan bahwa pada zaman Rasulullah, perempuan memiliki akses yang sangat luas untuk mengekspresikan diri di ruang publik, tidak hanya di ruang domestik saja. Oleh karena itu, Islam secara sejarah sangat memberikan ruang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya bagi perempuan muslim untuk berkegiatan di ruang publik. Pada sisi yang kedua, sisi secara hukum Islam, Islam telah memberikan semangat kemerdekaan dan pembebasan kepada perempuan, khususnya dalam hal ilmu mawaris atau mewariskan harta benda. Perempuan sebelum adanya Islam menjadi objek yang diwariskan kepada orang lain. Lantas Rasulullah datang, Rasulullah membawa ilmu pengetahuan, membawa risalah Islam, di mana perempuan berhak mendapatkan harta warisan. Perempuan mendapatkan harta warisan setengah dari laki-laki. Bukan angka setengah yang ingin kita perdebatkan di sini, tapi semangat yang dibawa Rasulullah yang awalnya perempuan itu diwariskan, sekarang perempuan berhak untuk mendapatkan harta warisan setengah dari total akumulasi laki-laki. Jadi secara sejarah Islam mengakomodir kebebasan perempuan di ruang publik. Secara hukum Islam pun juga seperti itu. Lantas bagaimana dengan pergerakan kaum feministik di masa Islam kontemporer? Dalam konteks Indonesia, perempuan Indonesia tidak memiliki permasalahan dalam feministik karena
perempuan Indonesia sudah terbiasa dengan pembagian tugas di ruang publik dan domestik secara proporsional. Dalam akses pendidikan atau partisipasi politik, Indonesia juga memberikan ruang sebesar-besarnya kepada perempuan untuk berkarir dan berkiprah. Tidak ada larangan dalam Islam yang membatasi perempuan untuk berkegiatan di ruang publik. Oleh karena itu, melalui forum singkat ini, melalui kultum ini, marilah kami mengajak pemirsa UM Channel untuk memberikan semangat kepada kaum perempuan, memberikan gelora semangat kebebasan kepada perempuan untuk berkegiatan di ruang-ruang publik, tidak hanya di ruang domestik saja. Oleh karena itu, Islam tidak ada kaitannya dengan pandangan-pandangan ataupun dogma-dogma yang menekankan perempuan hanya boleh berkegiatan dan hanya bisa berkegiatan di ruang domestik. Islam sekali lagi memberikan ruang-ruang kebebasan dan ruang-ruang kemerdekaan bagi perempuan untuk berkegiatan di ruang publik. Itulah tadi materi singkat yang bisa kami sampaikan terkait kajian feministik Islam di ruang publik. Semoga bisa memberikan ibrah ataupun petunjuk serta wawasan bagi pemirsa UM Channel berbahagia. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.